Tahukah Anda tentang Bambu Dome G20 di Bali? Beginilah kisah di balik gedung bambu yang fenomenal. Bambu Dome di Apurva Kempinski, Nusa Dua, Bali menjadi perbincangan menarik di tengah perhelatan konferensi tingkat tinggi, KTT, G20. Bangunan indah di tepi pantai itu merupakan lokasi Presiden Joko Widodo menikmati santap siang makanan khas Indonesia bersama dengan para pemimpin dan delegasi G20. Bambu Dome ini merupakan mahakarya kolaborasi Elwin Mok, Visual Creative Consultant KTT G20, Ruby Rusli, desainer Bambu Dome, dan Ashar Saputra, pakar bambu dari Universitas Gadjah Mada, UGM. Ashar tidak menyangka sebelumnya bahwa ia akan dilibatkan dalam pembuatan Bambu Dome ini. Awalnya, Ashar dikontak teman penggiat bambu dari Bali yang menawarkan kerja sama dengan Panitia Nasional G20 dalam pembuatan lokasi jamuan makan para pemimpin dan delegasi G20. Tawaran ini bukan tanpa tantangan, perajin hanya memiliki waktu yang relatif singkat untuk menyiapkan lokasi yang estetik dan aman. Ditargetkan rampung 3 pekan. Para penggiat, perajin bambu disediakan 3 minggu untuk menyelesaikan Bambu Dome. Ini menuntut kerjasama yang intens antara arsitek, perajin bambu, dan saya untuk memastikan keamanannya sehingga harus dikawal dengan cukup ketat karena pekerjaannya cukup banyak dan harus zero tolerance terkait keamanan struktur bangunan, papar dosen Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik UGM ini dalam pernyataannya pada Kamis, 17 November 2022. Ide pembuatan bangunan dengan bahan utama bambu ini adalah mencari sesuatu yang unik. Bambu dipilih karena memiliki keunikan sebagai bahan yang mudah dibentuk melengkung karena sifatnya yang lentur dan elastis. Di samping itu, bangunan bambu juga dikenal kuat atau tahan terhadap guncangan gempa. Idenya dari para desainer itu adalah di mana di saat dunia itu senang memilih yang artifisial, justru Bali masih memiliki yang original. Bambu jadi pilihan karena sudah menjadi keseharian masyarakat Bali, terangnya. Ashar menjelaskan Bambu Dome dibangun menggunakan bambu apus. Sementara sebagai penyangga memakai bambu petung dari Tabanan yang dibawa ke Gianyar untuk digarap oleh perajin. Pengerjaan Bambu Dome dimulai dari menentukan pondasi, menyusun lengkung-lengkung utama, sampai keseluruhan dapat diuji karena strukturnya lengkung. Pembuatan Bambu Dome penuh tantangan. Pembuatan bangunan ini memiliki tantangan tersendiri yaitu dalam membentuk lengkungan yang estetik, namun segi keamanan tetap bisa tercapai. Berbeda dengan bangunan yang dibuat dari beton atau baja, membangun bambu memiliki ketidaktentuannya yang cukup tinggi, baik dari dimensi, kematangan, maupun kinerja sambungannya. Ashar mengungkapkan ada satu momen yang ia sebut sebagai moment of truth dalam proses pengerjaan Bambu Dome. 1 hari sebelum Presiden Joko Widodo melakukan cek lokasi, saat itu di Nusa Dua terjadi hujan yang sangat lebat dan angin yang sangat kencang selama 2 jam. Ia berada persis di bawah bangunan yang sedang dikerjakan sembari memperhatikan seluruh bangunan dan kondisi seluruh struktur bangunan masih stabil dan tetap kokoh walau diterpa hujan dan angin kencang. Di titik ini saya menjadi yakin dengan keamanan struktur bangunan Bambu Dome yang hampir 100% pengerjaannya, ketika saya tidak dapat menguji secara langsung tetapi bangunan langsung diuji oleh alam, ucapnya. Ashar sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada para perajin bambu yang telah membantu dalam pengerjaan Bambu Dome. Komitmen dan keseriusan para perajin bambu yang telah cukup lama dikenalnya ini sangat terlihat dalam pengerjaan bangunan ini. Sangat luar biasa, betapa para perajin bambu dari desa Gianyar ini sangat serius, sungguh-sungguh, berkomitmen, katanya. Melalui momen ini ia berharap, bambu dapat dimanfaatkan dan diperkenalkan lebih baik kepada masyarakat. Ia juga berharap di masa depan UGM bisa membuat bangunan yang bagus, lekat dengan Indonesia, dan dapat menjadi nilai tambah bagi masyarakat. Ashar dikenal sebagai peneliti yang giat mengkaji bambu. Awal keseriusannya meneliti bambu terjadi pada 2008. Kala itu, ia bekerja sama dalam pembangunan sekolah alam internasional yang seluruh bangunannya menggunakan bambu di Bali. Dari awal kerja sama tersebut ia kenal dengan para penggiat bambu. Sampai saat ini Ashar telah bekerja sama dengan penggiat bambu untuk membuat bangunan bambu, tak hanya di Indonesia, namun juga di beberapa negara seperti Belgia, Cina, dan India. Demikian tentang hal unik yang ada di pagelaran G20 yang barusan diselenggarakan di Pulau Dewata, Bali. Semoga bermanfaat. Sekian. Bagi yang belum subscribe, like, komen dan share saya tunggu ya. Biar channel ini berkembang maksimal. Terima kasih.